Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Sehat badanku, sehat pikiranku, Allahu Akbar. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Baik Ananda, adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, daur hidup hewan, yaitu daur hidup kupu-kupu dan katak. Yang kedua, menentukan pokok informasi. Yang ketiga, menyelesaikan persoalan perkalian melalui soal cerita. Baik Anda semuanya, sudah siap untuk belajar? Oke, siap. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari pertumbuhan dan perkembangan hewan, yaitu ikan. Pertumbuhan dan perkembangan tersebut melalui suatu perputaran. Nah, perputaran ini yang dinamakan dengan daur hidup. Kalian bisa menyebutkan apa itu daur hidup? Daur hidup adalah suatu perputaran yang menandai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dan akan kembali pada titik awalnya. Itulah yang dinamakan daur hidup. Baik, kita lihat daur hidup pada kupu-kupu. Baik anak-anak, kita lihat daur hidup. Perhatikan gambar di sini. Pada daur hidup kupu-kupu, mulai dari telur. Telur menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan yang ada di pohon sehingga tubuhnya menjadi besar dan menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, selanjutnya adalah berubah menjadi kupu-kupu. Ya, itulah daur hidup dari kupu-kupu. Ayo kita ulangi lagi ya. Yang pertama adalah telur, yang kedua berubah menjadi ulat, yang ketiga kepompong, dan yang keempat adalah menjadi kupu-kupu. Selanjutnya kita akan lihat daur hidup dari katak. Apakah kalian pernah melihat katak? Ayo, siapa yang pernah? Nah, katak bisa kita jumpai di sawah atau di selokan atau di kebun, ya. Nah, katak juga memiliki 4 tahapan pada daur hidupnya. Yang pertama dimulai dari telur. Yang kedua menjadi berudu, ya. Yang ketiga melalui perkembangan berubah menjadi katak muda. Setelah itu tahapan yang terakhir adalah menjadi katak dewasa. Itulah daur hidup dari katak. Nah, katak ketika masih berbentuk berudu, ia bernapas dengan insang. Sedangkan setelah menjadi dewasa, katak bernapas dengan paru-paru. Itulah daur hidup dari katak. Dalam pembelajaran ini, Ananda juga diharapkan bisa menirukan gerak daur hidup kupu-kupu. Seperti apa geraknya adalah seperti gambar di samping. Yang pertama adalah posisinya telentang sambil mendekap lututnya. Yang kedua adalah menirukan gerak ulat, yaitu merangkak. Yang ketiga adalah berdiri menirukan gerak kepompong, dan yang terakhir menirukan gerak kupu-kupu, melompat dan terbang, ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan pokok informasi yang ada pada sebuah teks, ya. Teksnya bisa dilihat di buku Ananda masing-masing.
Nah, bagaimana cara menentukan pokok informasi? Caranya adalah biasanya pokok informasi itu yang pertama kita baca dulu ya, kita baca teksnya dengan hati-hati. Dan biasa pokok informasi itu terletak kalimatnya ya, terletak di awal paragraf. Ya, itulah cara menentukan pokok informasi. Selanjutnya kita akan menyelesaikan persoalan perkalian melalui soal cerita. Nah, soal ceritanya bisa dilihat di buku tematiknya ya. Selanjutnya adalah kita lihat menyelesaikan persoalan perkalian melalui soal cerita ya. Dilihat halaman 134. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak. Nah, 7 bak tersebut berisi 130 anak penyu. Berapa jumlah anak penyu semuanya? Berarti 7 bak, 1 bak berisi 130. Ya. Setiap bak itu berisi 130. Sehingga perkaliannya adalah 7 karena dia memiliki 7 bak. 1 baknya berisi 130. Bentuk perkaliannya adalah 7 dikali 130. Silahkan Anda hitung hasilnya. Bagaimana pula kalau suatu operasi bilangan perkalian, nah dirubah ke dalam soal cerita, misalnya 100 dikali 2. Bagaimana bentuk soal ceritanya? Nah, misalkan Radit memiliki 100 kandang sapi, ya. Setiap kandang berisi 2 sapi. Berapa jumlah sapi semuanya? Berarti 100 dikali 2 karena setiap kandang berisi 2 sapi. Itulah bagaimana kita merubah soal operasi bilangan perkalian menjadi soal cerita. Demikian dulu dari Bu Guru. Sebelum Ibu menutup, Ibu mengingatkan kembali bahwa kita harus menghargai perbedaan, ya. Apakah itu perbedaan dalam soal, keberanian kita dalam menyentuh hewan, ya. Sikap kita menghargainya adalah kita tidak boleh memaksakan, dia harus berani memegang hewan itu. Dan kita harus memberikan saran yang baik pada teman kita supaya tidak terlalu takut dengan suatu hewan, ya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini tentang daur hidup memiliki suatu perkembangan. Dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan, Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 67 yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian setetes mani, sesudah itu menjadi segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup sampai pada masa pada masa tua, sampai pada masa dewasa, maaf ya. Kemudian kamu dibiarkan hidup sampai dewasa, kemudian dibiarkan hidup lagi sampai pada masa tua, dan di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami berbuat demikian itu agar kamu sampai pada ajal yang telah ditentukan dan agar kamu memahaminya. Sekian dari Bu Guru. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.